Kamu ini pembohong, penipu. Kamu nggak layak dipercaya, kamu nggak tulus. Aku mungkin tidak sempurna, tapi aku tulus kok sama kamu. Mengabaikan kepercayaan sekarang dikatakan sebagai sesuatu yang basi atau tidak relevan lagi. Tanpa kepercayaan, tidak ada negara, tidak ada organisasi, dan tidak ada keluarga yang bisa bertahan. Hai, jumpa lagi dengan saya Dr. M di Sekolah Kehidupan. Sesuai dengan janji saya minggu lalu, kali ini kita mau membahas trust di dalam topik merawat kepercayaan di dalam relasi. Sahabat seorang Stephen Covey mengatakan kepada kita, kepercayaan adalah perekat atau lem di dalam kehidupan. Kepercayaan adalah unsur terpenting di dalam komunikasi yang efektif. Kepercayaan adalah prinsip dasar yang menopang semua hubungan. Untuk hubungan yang bagus, yang ditopang oleh kepercayaan ini, bagaimana merawat sebuah kepercayaan di dalam hubungan. Baik, sekarang kita kupas berbagai model di dalam kepercayaan. Kita akan mulai dari model pertama, kepercayaan interpersonal, kepercayaan di dalam hubungan antar pribadi dari satu orang ke orang lainnya. Model kepercayaan ini menjelaskan bagaimana seorang individu membangun kepercayaan itu melalui interaksinya sehari-hari. Untuk menciptakan hubungan yang saling respect, menghormati, dan sifatnya transparan. Transparan ini terkesan terlalu formal ya sahabat, tetapi kalau kita boleh bilang di dalam bahasa sehari-hari, hubungan orang yang transparan itu dia itu tulus, tidak licik, tidak banyak agenda tersembunyi atau tidak banyak liuk-liuk yang rumit, tetapi tulus saja gitu ya. Nah, studi kasus menunjukkan bahwa kepercayaan interpersonal dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan kolaborasi, kerjasama. Kolaborasi itu saling mengisi, ya. Hasil penelitian menggarisbawahi pentingnya kejujuran dan integritas dalam membangun kepercayaan. Lagi-lagi, di dalam hubungan antar pribadi, kepercayaan dikaitkan dengan ketulusan. Berikutnya, yang kedua, model trust atau kepercayaan yang kedua adalah di dalam organisasi. Trust itu sangat penting di dalam organisasi. Nanti kita akan lebih detail melihat yang ketiga ya, di dalam kepemimpinan di dalam organisasi. Tetapi di dalam organisasi dibutuhkan kepercayaan untuk bisa menggerakkan organisasi ini bergerak bersama menuju tujuan yang sama. Mencapai kesuksesan bersama, selamat bersama-sama. Dan itu perlu dibangun di tempat kerja. Melibatkan komunikasi yang baik, transparansi, dan penghargaan atas kontribusi setiap anggota. Tentu saja di dalam organisasi, kepercayaan kepada organisasi atau kepada tim akan muncul ketika diperlakukan dengan adil. Siapa yang berkontribusi banyak, ada sistem apresiasi, sehingga masing-masing merasa bahwa kontribusinya dihargai, diakui, dan itu meningkatkan kepercayaan yang ada di sana. Dan dengan demikian, akan lebih produktif kerjanya karena kolaborasinya atau teamworknya bagus banget. Dan tentu saja di dalam organisasi juga ada tantangan-tantangan dalam menerapkan trust ini. Bagaimana kemudian agar bersifat berkesinambungan, kepercayaan ini ada dan kolaborasinya tetap berjalan, maka perlu mengikis hal-hal yang bisa menciptakan distrust. Misalnya komunikasi tidak efektif, banyaknya gosip, informasi simpang siur, atau justru
tidak jelas ya. Jadi informasinya tidak diberikan secara clear gitu. Nah, itu yang akan menghambat trust. Yang ketiga, model trust di dalam kepemimpinan. Ini terkait dari organisasi juga. Dibutuhkan karakteristik pemimpin yang bisa dipercaya untuk seseorang atau sekelompok orang di dalam organisasi percaya kepada pemimpinnya. Jadi pemimpin yang terpercaya itu integritasnya nomor satu. Lalu konsistensi di dalam tindakannya. Tadi kita bahas minggu lalu reliabilitas ya. Konsistensinya. Jadi bisa dilihat dari beberapa waktu perjalanannya pemimpin ini konsisten. Antara ucapan dan tindakannya juga konsisten. Kalau ucapannya dia ngomong begini, tindakannya beda. Itu bahaya. Itu akan merusak trust. Dan pada akhirnya merusak kepercayaan kepada pemimpin dan kemudian itu akan membahayakan organisasi tersebut. Dan dengan demikian, pemimpin agar bisa dipercaya tentu perlu membangun keterbukaan di dalam komunikasi dengan anggota-anggotanya. Dan gaya pemimpinan yang bisa dipercaya itu akan bisa menimbulkan kolaborasi yang baik dan di dalam pengambilan keputusan-keputusannya akan terlihat dia memiliki empati terhadap anggota-anggotanya. Dan yang terakhir adalah yang keempat, model kepercayaan di era digital. Teknologi yang ada harus mendukung transparansi dan keamanan untuk meraih kepercayaan pengguna-penggunanya. Jadi apapun, secanggih apapun, semodern apapun, setinggi apapun kerumitannya, kalau tidak mendukung transparansi dan keamanan di dalam layanannya untuk melindungi para anggota-anggotanya, itu akan sangat sulit sebuah aplikasi atau teknologi itu kemudian dipercaya. Sehingga pemanfaatan teknologi yang tepat memberikan rasa aman dan meningkatkan trust justru di kalangan penggunanya. Begitu juga di media sosial. Di dalam media sosial, kepercayaan itu menjadi sangat krusial karena informasi beredar dengan mudah, begitu mudah untuk cepat dan luas juga gitu ya. Sehingga artinya kredibilitas informasi ini benar apa enggak. Lalu integritas sumbernya, sumber informasi menjadi sangat penting. Sehingga sahabat tentu tahu, mohon bijaksana dalam menggunakan sosial media, Anda perlu menemukan sumber-sumber yang bisa dipercaya. Kalau tidak, tentu akan dampaknya akan tidak baik. Dan di dalam era digital juga, perlindungan data pribadi itu menjadi salah satu kunci, di mana tentu sahabat juga terinformasi bahwa kebocoran data yang menimbulkan banyak masalah karena banyak data-data diperjualbelikan padahal itu data-data pribadi orang gitu ya. Itu tentu akan sangat membahayakan dan itu akan menimbulkan rasa tidak percaya. Sahabat, mari kita hayati. Carilah pengalaman di mana Anda merawat kepercayaan. Apakah di dalam hubungan antar pribadi, apakah di dalam hubungan profesional, ataupun memelihara kepercayaan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Silahkan ungkapkan dan saya senang sekali kalau Anda mau berbagi di kolom komentar dan atau kalau Anda ingin berbagi secara pribadi, silahkan menggunakan email ke @familia.indonesia@gmail.com. Saya yang akan membacanya. Nah, sahabat, sekarang mari kita bertindak. Bagaimana sih cara memelihara kepercayaan? Kita akan melihat dari 4 model tadi. Yang pertama, di dalam relasi interpersonal, tentu bisa dilakukan dengan cara kejujuran dan kesetiaan. Apa itu setia? Aduh, gitu ya. Kok ini banget, kayaknya suci banget gitu. Setia kepada ucap dan janji yang kita buat. Jangan suka PHP atau janji-janji palsu, membuat kepercayaan orang jadi turun. Misalnya, udah bilang mau jemput jam sekian, jangan telat-telat, tolong diupayakan gitu ya. Lalu omong doang, aduh bahaya banget. Gombal, aduh bahaya banget gitu ya. Jadi di dalam relasi interpersonal, mari kita jujur dan setia. Yang kedua, di dalam organisasi profesional gitu ya, di dalam pekerjaan ataupun kuliah dan lain-lain.
Dibutuhkan transparansi dan komunikasi yang sehat. Kita perlu membuat mekanisme agar di dalam misalnya kantor, pekerjaan, dengan tim Anda punya briefing pagi atau briefing sore, ataupun mungkin rapat yang secara rutin dan teratur yang memastikan bahwa terjalin komunikasi yang sehat, ada timbal balik informasi, tidak ada miss di dalam komunikasi. Itu akan membantu. Yang ketiga, di dalam kepemimpinan. Apa yang bisa Anda lakukan kalau Anda seorang pemimpin supaya kepercayaan orang-orang terhadap Anda bisa terjaga? Gitu ya. Yang pertama, jangan buat agenda tersembunyi. Kita transparan mulai dari tujuan, caranya. Ini saya punya ide caranya ini, lalu prioritasnya. Kita perlu memastikan yang kedua dalam kepemimpinan bahwa kepentingan bersama itu memiliki nilai atau posisi paling tinggi di mata seorang pemimpin. Bukan kantong sendiri yang tertinggi, bukan keluarga sendiri, bukan kelompok atau partai sendiri, tetapi memang kepentingan bersama yang tertinggi. Itu perlu dipastikan. Begitu itu miss, kelihatan bahwa wah dia tidak mementingkan kepentingan bersama. Dia hanya mementingkan selamat sendiri, dia hanya mementingkan kekayaan sendiri, dia hanya mementingkan kroninya sendiri. Maka kepercayaan akan turun. Dan nanti di pertemuan ketiga, minggu depan kita akan lihat, ketika kepercayaan turun, betapa sulit untuk memperbaikinya. Oke, yang keempat, dalam dunia digital tentu transaksi transparan. Kalau Anda punya jualan online dengan benar, apa yang dijanjikan dikirim, itulah yang membuat dunia ini dan transaksi-transaksi bisnis bisa tetap berjalan dengan aman. Sahabat, selamat untuk memelihara relasi dan memelihara kepercayaan. Sampai jumpa minggu depan di dalam sekolah kehidupan berikutnya. Bye-bye.